Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Saya berdoa supaya siapapun saudara yang sedang sakit, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Itu sebabnya firman pada pagi ini akan memberikan kekuatan khusus kepada setiap orang yang masih sakit. Percayalah, Tuhan pasti akan menyembuhkan saudara. Karena itu kita satu dalam doa. Tuhan, firman yang hamba sampaikan ini adalah untuk memberi kekuatan iman kepada anak-anak-Mu yang masih merasa sakit. Dan yang sehat bisa mengucap syukur oleh karena pemeliharaan Tuhan atas mereka. Biarlah semua kami bisa mendengar ini firman dan merupakan rema untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini yaitu iman kunci kesembuhan. Sekali lagi, iman kunci kesembuhan. Nah saudara, Mazmur 103 ayat 3 berkata demikian. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Nah saudara, dia dengan D besar ini berarti Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Setiap saudara yang masih sakit katakan amin. Anggukkan kepala saudara. Maka firman Tuhan ini akan betul-betul menjadi berkat untuk saudara. Karena iman adalah merupakan kunci untuk menerima kesembuhan. Saudara, tujuan dokter atau tabib memberikan obat kepada pasiennya adalah supaya si pasien mengalami kesembuhan dari sakit penyakit yang dideritanya. Karena bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Matius 9 ayat 12. Untuk memberi atau untuk membeli obat diperlukan uang atau biaya. Namun, untuk mendapatkan kesembuhan ilahi, yaitu mujizat dari Tuhan, kita tidak perlu mengeluarkan uang dari dompet, tidak diperlukan uang 1 sen pun. Yang diperlukan adalah iman atau percaya. Karena iman percaya ini merupakan kunci terjadinya kesembuhan. Nah saudara, Tuhan sama sekali tidak membutuhkan uang kita karena Dia adalah si empunya segala-galanya. Yang Ia cari dalam diri kita adalah iman. Nah saudaraku, Lukas 18 ayat 8 berkata begini. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, jadi syarat mendasar untuk menerima kesembuhan ilahi adalah beriman 100% kepada Tuhan Yesus, sebagaimana yang Ia katakan dalam Matius 9 ayat 29. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Nah saudara, sakit penyakit apapun tidak menjadi persoalan bagi Tuhan. Karena Dia adalah dokter di atas segala dokter, tabib yang ajaib. Tuhan bukan saja mampu menyembuhkan segala sakit penyakit yang diderita oleh manusia, bahkan orang yang sudah mati sekalipun sanggup dibangkitkannya. Contoh adalah ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, orang yang sudah 4 hari mati dan dikubur. Nah saudaraku, kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan untuk selama-lamanya. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Mujizat Tuhan pasti dinyatakan asal kita percaya dengan tidak bimbang. Yakobus 1 ayat 6 dan 7 mengatakan,
Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Tanpa iman percaya kesembuhan ilahi tidak akan pernah kita alami. Kesembuhan ilahi itulah yang disebut mujizat. Alkitab menyatakan, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Matius 8 ayat yang ke-17. Itu sebabnya saudara, jangan pernah berhenti percaya dan tetap menanti-nantikan Tuhan sampai Ia bekerja di dalam kita. Jadi milikilah iman yang teguh, karena iman saudara itu merupakan kunci untuk menerima kesembuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, saya tutup dengan 1 Petrus 2 ayat 24 bagian B. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya harap bagi saudara yang sakit, katakan amin. Dan anggukkan kepalamu dengan mengatakan, terima kasih Tuhan, aku disembuhkan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersuka cita menerima renungan di pagi ini. Engkau yang mengampuni segala kesalahan kami, yang menyembuhkan segala penyakit kami. Firman yang kami dengar sungguh membangkitkan iman kami ya Tuhan. Iman kami sekarang 100% tertuju kepada Engkau. Dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Itu sebabnya ya Tuhan, kami tidak fokus memandang kepada penyakit kami, apa kata dokter tentang penyakit kami, tetapi fokus kami memandang kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah kuasanya. Dan Engkau penuh dengan kuasa. Orang mati sekalipun Engkau bangkitkan. Lazarus yang malah sudah dikubur 4 hari. Engkau mengatakan, Lazarus, marilah datang kepadaku. Langsung orang mati itu dalam hitungan detik saja, langsung nyawanya kembali. Dia bangun, berdiri dan berjalan, bertemu dengan Yesus. Itu sebabnya ya Tuhan, ajar kami untuk tidak susah, tidak sedih, tidak komplain dengan terjadinya penyakit ini. Tetapi kami tetap mengucap syukur dan bersuka cita, bergembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih banyak Bapa untuk firman-Mu di saat pagi ini. Ajar kami mengimani, percaya dan menerima mujizat kesembuhan ilahi. Nah saudaraku, lewat doa ini saya minta saudara jamah bagian tubuhmu. Ya, jamah dadamu dengan tangan kanan, tangan kiri diangkat. Kita satu dalam doa. Tuhan, lihatlah anak-anak-Mu yang menumpangkan tangan di atas dadanya. Sesuai dengan firman-Mu kami mengatakan, kuasa penyakit sudah dipatahkan dan kuasa penyakit sudah dihancurkan demi bilur-bilur Tuhan. Aku mengalami kesembuhan. Dan kuasa penyakit aku nyatakan engkau keluar dari dalam tubuhku. Demi bilur-bilur Tuhan aku mendapatkan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Anak-anak-Mu yang sudah pegang tangan di dadanya dan mengatakan doa seperti tadi. Tuhan tidak permalukan tetapi Tuhan menyembuhkan mereka. Inilah doa kami yang sudah kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah saudaraku tetap semangat, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.